Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyaksikan video presentasi saya dari awal hingga akhir. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya yang telah membimbing proses penulisan skripsi saya ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novira Rahmayuni dengan nomor induk mahasiswa 18 10 84 20 25. Dalam sesi ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul implementasi program pengembangan teknologi padi salibu di Kabupaten Tanah Datar. Dalam pembahasan ini akan terdiri dari 6 bab. Yang pertama yaitu bab pendahuluan, yang kedua itu tinjauan pustaka, yang ketiga itu metode penelitian, yang keempat itu pembahasan deskripsi lokasi penelitian, yang kelima hasil dari pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya suatu permasalahan pada tahun 2020 yang lalu, di mana Kabupaten Tanah Datar tercatat sebagai salah satu dari 3 kabupaten yang mengalami penurunan luas panen terbesar di Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar sendiri menjadi kabupaten nomor 2 terbesar yang mengalami penurunan luas panen di Sumatera Barat setelah Kabupaten Pesisir Selatan. Bisa Bapak Ibu lihat pada tabel di bawah bahwa pada tahun 2019 itu luas panen di Kabupaten Tanah Datar itu mencapai 34.615,67 hektar. Kemudian terjadinya penurunan sehingga pada tahun 2020 luas panen di Kabupaten Tanah Datar itu hanya 32.729,8 hektar. Besarnya penurunan luas panen di Kabupaten Tanah Datar ini adalah sebesar 1.886,59 hektar. Dan juga pada tahun 2021 yang lalu, merujuk kepada data produksi Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, itu menunjukkan bahwa juga terjadi penurunan produksi padi dari triwulan 1 hingga triwulan 3, di mana pada triwulan 1 produksi padi di Kabupaten Tanah Datar itu mencapai 82.832,97 ton. Kemudian di triwulan 2 itu berkurang menjadi 72.704,7 ton dan berkurang lagi di triwulan 3 menjadi 71.183,88 ton. Terjadinya penurunan baik itu penurunan luas panen maupun penurunan produksi padi ini tentu menjadi suatu hal penting yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dikarenakan adanya urgensi menjaga ketersediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Solusi untuk meningkatkan produksi padi itu dapat dilakukan dengan cara penambahan areal dengan melakukan cetak sawah baru, dan yang kedua dengan meningkatkan indeks pertanamannya. Namun sayangnya di Kabupaten Tanah Datar sendiri, untuk melakukan cetak sawah baru guna menambah luas tanaman padi untuk menaikkan hasil produksi padi itu sudah tidak memungkinkan lagi karena terbatasnya lahan di Kabupaten Tanah Datar. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pertanian memiliki sebuah program yang dapat menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan tersebut. Program ini adalah program pengembangan teknologi padi salibu. Program pengembangan teknologi padi salibu merupakan program dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi padi dan produktivitas lahan melalui peningkatan produksi per masa tanam dan peningkatan indeks panen per tahunnya. Program ini juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan indeks pertanaman, di mana dengan teknologi salibu ini, petani mampu melaksanakan panen padi itu hingga mencapai 3-4 kali dalam satu tahun. Selain itu, program ini juga menjadi salah satu solusi terkait peningkatan hasil produksi padi tanpa perlu melakukan cetak sawah baru, karena di Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan cetak sawah baru itu sudah tidak memungkinkan lagi. Untuk kegiatan penunjang dalam program ini itu ada satu kegiatan penunjang, yaitu kegiatan sekolah lapang padi salibo. Dalam pelaksananya, program ini memberikan banyak keuntungan kepada petani yang melaksanakannya, seperti memberikan keuntungan ekonomis berupa penghematan biaya upah produksi penanaman padi, kemudian dapat membantu meningkatkan hasil produktivitas padi, karena itu tadi dengan penggunaan teknologi ini dapat petani mampu melakukan panen padi itu hingga mencapai 3-4 kali dalam setahun. Yang ketiga itu penerapan teknologi ini dapat membantu mengurangi penggunaan jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada saat memasuki masa tanam. Dan juga penerapan teknologi padi salibu ini dapat menekan kebiasaan petani untuk membakar jerami setelah panen. Namun dalam proses pengimplementasian program ini juga terdapat beberapa kendala. Yang pertama yaitu masih minimnya pelaksanaan program ini di beberapa kecamatan. Seperti yang bisa Bapak Ibu lihat pada tabel di samping itu, kecamatan dengan pelaksanaan terbanyak itu masih berada di Kecamatan Pariangan, Limakaum, dan Sungai Tarap. Sedangkan untuk kecamatan lainnya itu pelaksanaannya masih minim. Bahkan di Kecamatan Tanjung Emas dan Padang Ganting itu pelaksanaan program ini dari tahun 2018 sampai 2021 itu hanya terjadi 2 kali saja.
Kemudian dalam pelaksananya juga kekurangan sumber daya pelaksana di lapangan. Eh, dalam hal ini adalah penyuluh yang ada di BPP kecamatan. Kemudian sulitnya merubah pola perilaku dan kebiasaan petani agar tertib melaksanakan selibu, dan juga program ini keterbatasan anggaran serta prasarana terutama irigasi. Belum adanya regulasi juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program ini. Selanjutnya adalah lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya itu di Kecamatan Pariangan dan Kecamatan Tanjung Emas. Alasan peneliti memilih lokus Kabupaten Tanah Datar sebagai lokus penelitian adalah karena Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten pertama yang mengembangkan serta melaksanakan program ini. Di Kabupaten Tanah Datar juga lah pertama kali teknik ini ditemukan. Kemudian, Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten dengan pelaksanaan terbanyak hingga saat sekarang ini. Sedangkan untuk alasan pemilihan Kecamatan Pariangan dan Kecamatan Tanjung Emas adalah karena di sini peneliti ingin melihat perbandingan antara daerah dengan pelaksanaan paling banyak dengan daerah dengan pelaksanaannya yang masih minim. Selanjutnya adalah urgensi penelitian. Urgensi dari penelitian ini adalah melihat implementasi program pengembangan teknologi padi salibu di Kabupaten Tanah Datar. Mengapa harus implementasi? Sebab dengan melihat implementasi program, peneliti akan mengetahui pihak atau siapa saja yang berperan penting dalam kesuksesan program pengembangan teknologi padi salibu, sehingga program ini masih tetap eksis sampai sekarang. Jadi dengan penelitian ini didapatkan pihak yang berperan penting dalam keberlangsungan program pengembangan teknologi padi salibu beserta peran dan hubungannya. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program pengembangan teknologi padi salibu di Kabupaten Tanah Datar. Untuk tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisa implementasi program pengembangan teknologi padi salibu di Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Ini adalah studi penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Fikri Fani Ahmadi dan Jijik Rahaju pada tahun 2018, dan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Lilik Wahyu Atrianto tahun 2013. Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Selanjutnya adalah teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, di mana mereka mengatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan publik itu dipengaruhi oleh 6 variabel. Yang pertama yaitu variabel standar dan tujuan kebijakan, yang kedua itu sumber daya, yang ketiga karakteristik agen pelaksana, yang keempat itu komunikasi antar agen pelaksana, yang kelima kecenderungan agen pelaksana, dan terakhir dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan ekonomi. Setiap variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn ini memiliki keterkaitan satu sama lain, yang mana kinerja implementasi suatu kebijakan publik itu dipengaruhi oleh sikap atau kecenderungan dari agen pelaksana, karakteristik agen pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Sedangkan untuk variabel standar dan tujuan kebijakan itu akan menjadi landasan bagi agen pelaksana di instansi atau suatu organisasi lain dalam berhubungan dengan sesama agen pelaksana. Khusus untuk sikap atau kecenderungan dari agen pelaksana akan dipengaruhi oleh variabel sumber daya. Sedangkan variabel sumber daya sendiri akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik ini akan mempengaruhi sikap atau kecenderungan dari agen pelaksana. Alasan peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn ini karena teori ini dapat menjadi pisau analisis bagi peneliti untuk melihat bagaimana peran dari lingkungan eksternal dalam mempengaruhi program pengembangan teknologi padi salibu ini, sehingga ini akan berdampak kepada kinerja implementasi program itu sendiri. Selanjutnya skema pemikiran. Untuk skema pemikiran bisa Bapak Ibu lihat pada gambar di samping. Definisi konsep. Di sini peneliti menggunakan 4 konsep. Yang pertama yaitu konsep kebijakan publik, yang kedua implementasi kebijakan publik, yang ketiga sistem budidaya tanaman, dan terakhir konsep teknologi padi salibu. Selanjutnya adalah definisi operasional. Untuk definisi operasional dalam penelitian ini bisa Bapak Ibu lihat pada tabel di samping.
Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Selanjutnya, teknik pemilihan informan. Pemilihan informan di sini adalah teknik purposive sampling. Untuk unit analisisnya berjenis lembaga yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Lanjut, teknik analisis data. Di sini peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Mas dan Huberman, di mana menurut mereka ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya adalah teknik keabsahan data. Di sini peneliti menggunakan teknik yaitu triangulasi sumber. Ini adalah deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar merupakan penanggung jawab dari pelaksanaan program pengembangan teknologi padi seribu ini. Program ini juga merupakan program yang dicanangkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, gambaran umum tentang program pengembangan teknologi padi seribu. Program ini merupakan program yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan pelaksanaannya itu berpedoman kepada SK Kepala Dinas yang diperbaharui setiap tahunnya. Program ini menjadi salah satu solusi terkait peningkatan produktivitas padi tanpa melakukan cetak sawah baru, karena di Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan cetak sawah baru lagi itu sudah tidak memungkinkan. Pelaksanaan awal program ini yaitu di Nagari Tabe, tepatnya di Kecamatan Pariangan. Untuk kegiatan penunjang program ini ada yang disebut dengan Sekolah Lapang Padi Salibu yang diikuti oleh kelompok tani yang terdiri dari 15 orang petani. Dalam pelaksanaan sekolah lapang ini mereka difasilitasi seperti uang transport, diberikan pupuk, uang makan minum, serta ATK. Dan dalam pelaksanaan kegiatan SL Padi Salibu ini dilakukan oleh para penyuluh yang ada di BPP di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, hasil dan pembahasan ini merujuk kepada variabel-variabel dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn, yang mana variabel pertama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan. Variabel ini memiliki 2 turunan indikator. Yang pertama yaitu jelas dan terukur. Untuk indikator ini, hasil peneliti melihat bahwa implementer dan kelompok sasaran itu telah memahami tujuan dari adanya program, dan juga dalam pelaksananya program ini berpedoman kepada SK Kadis, yang mana SK ini diperbaharui setiap tahunnya. Yang kedua yaitu keadilan. Untuk keadilan di sini peneliti melihat bahwa sudah adanya keadilan baik yang dirasakan oleh para implementer maupun oleh para kelompok sasaran. Yang kedua adalah sumber daya. Untuk sumber daya juga terdiri dari 2, yaitu sumber daya manusia. Dari sumber daya manusia ini dari segi kualitas itu mereka telah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tupoksi kerja mereka masing-masing. Namun dari segi kuantitas itu masih kekurangan jumlah sumber daya pelaksana, terutama penyuluh yang ada di BPP kecamatan. Yang kedua, sumber daya manusia juga memiliki kendala. Yang pertama dari segi anggaran, itu di tahun 2020 yang lalu adanya pemotongan anggaran, sehingga ini berdampak kepada pengurangan jumlah kelompok petani penerima Sekolah Lapang Padi Salibu. Untuk sarana dan prasarana sendiri itu sudah baik dalam pelaksanaan program ini. Selanjutnya, variabel karakteristik agen pelaksana yang mana memiliki 3 turunan indikator. Yang pertama, struktur birokrasi. Untuk struktur birokrasi dalam pelaksanaan program ini itu jelas dan rentang kendalinya tidak panjang, karena di sini program ini hanya melibatkan bidang tanaman pangan sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan program ini. Untuk norma-norma di sini tidak ada norma atau aturan khusus. Norma yang berlaku dalam pelaksanaan program ini itu mengikuti norma atau aturan yang berlaku secara umum pada setiap ASN. Selanjutnya, pola-pola hubungan yang terjadi dalam organisasi. Untuk pola hubungan yang terjadi di Dinas Pertanian, baik itu antar kepala dinas dengan bawahan maupun antara sama pegawai, itu sudah baik, dan hal ini dikarenakan komunikasi yang terjalin serta informasi yang tercipta itu tidak memiliki kendala. Selanjutnya, variabel komunikasi antar organisasi. Di sini memiliki 2 turunan indikator. Yang pertama yaitu komunikasi. Di sini komunikasi yang terjalin baik di lingkup internal dinas maupun lingkup eksternal itu sudah baik. Kemudian indikator koordinasi. Koordinasi dalam pelaksanaan program pengembangan teknologi padi salibu ini baik itu koordinasi di lingkungan internal maupun dengan eksternal itu juga sudah baik. Selanjutnya adalah variabel sikap atau kecenderungan para pelaksana. Di sini memiliki 3 indikator. Yang pertama yaitu respon implementer.
Di sini respon implementer terhadap pelaksanaan ini itu memberikan respon positif baik dari pihak Dinas Pertanian maupun dari BPP Kecamatan. Kemudian kelompok sasaran juga memberikan respon positif terhadap pelaksanaan program ini. Yang kedua, kognisi. Di sini dinas pertanian sebagai penanggung jawab maupun penyuluh itu mereka telah memahami tupoksi kerja mereka masing-masing dan mereka telah memahami tujuan dari adanya program ini. Kemudian intensitas disposisi implementer. Di sini implementer memiliki keyakinan bahwa program ini akan terus dilanjutkan ke depannya karena program ini merupakan salah satu program solutif terkait peningkatan produksi padi tanpa melakukan cetak sawah baru. Kemudian untuk kondisi sosial ekonomi, yang pertama yaitu indikator sosial. Di sini ada kendala yang mana di sini sulitnya merubah kebiasaan petani untuk tertib melaksanakan padi salibu ini, dan juga adanya tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat ini menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan program ini, dan hal ini terjadi di Kecamatan Tanjung Emas. Indikator selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi Kabupaten Tanah Datar juga turut mempengaruhi pelaksanaan program ini. Tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu alasan pelaksanaan program ini tidak berjalan secara optimal. Selanjutnya adalah indikator terakhir, yaitu indikator kondisi politik. Untuk kondisi politik ini cukup mendukung dalam pelaksanaan program ini karena Bupati sekarang memiliki beberapa program seperti program penambahan kuota pupuk bersubsidi serta program perbaikan jaringan irigasi, yang mana kedua program ini dapat membantu untuk membantu peningkatan pengembangan teknologi padi salibu, sehingga dua program ini selaras dengan program pengembangan teknologi padi salibu. Yang terakhir adalah kinerja kebijakan. Kinerja program pengembangan teknologi padi salibu ini sudah berjalan cukup optimal karena di sini hanya dua variabel saja yang bermasalah, yaitu variabel sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Kemudian variabel kondisi sosial dan ekonomi. Namun permasalahan tersebut masih bisa diatasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Terakhir adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi program pengembangan teknologi padi salibu di Kabupaten Tanah Datar itu sudah terlaksana, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala dari beberapa variabel yang dihadapi oleh implementer, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Kendala ini yang pertama yaitu dari variabel sumber daya, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya non manusia. Terakhir, lingkungan eksternal, sosial, ekonomi, dan politik juga memberikan dampak dalam pelaksanaan program. Pengaruh lingkungan sosial dari kelompok sasaran yang berpengaruh kepada dinamika pelaksanaan serta pengaruh laju pertumbuhan yang juga ikut berdampak pada pelaksanaan program ini. Terakhir, dukungan elit politik juga turut berperan dalam membantu meningkatkan pelaksanaan program pengembangan teknologi padi salibu ini. Yang selanjutnya yaitu saran. Di sini peneliti memiliki beberapa saran. Yang pertama yaitu diharapkan untuk kedepannya pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat mengeluarkan peraturan bupati khusus terkait pelaksanaan program pengembangan teknologi padi salibu, karena sampai sekarang regulasi terkait program ini itu masih belum ada. Kemudian diharapkan pemerintah Kabupaten Tanah Datar segera merealisasikan dan mewujudkan program perbaikan irigasi dan program peningkatan kuota pupuk bersubsidi ini karena akan berdampak kepada peningkatan program pengembangan teknologi padi salibu. Terakhir, diharapkan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar untuk tetap konsisten mempromosikan program ini walaupun program ini merupakan program lama. Baiklah, sekian hasil presentasi penelitian saya pada saat sekarang ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.